Perlu dikasih edukasi nih yang kayak gini. Jadi ini videonya bakalan lama. Kalian sediain cemilan, sediain minuman, karena ini kayak mini training. Oke, aku jelasin ya. Yang bilang MLM itu cuman nguntungin yang di atasnya aja, mungkin menganggap MLM itu bisnis piramida. Tahu kan piramida kayak gini? Yang paling atas itu yang paling diuntungkan. Oke, kalau gitu boleh dong saya bilang bahwa sebetulnya bisnis piramida itu bukan di MLM, tapi di kantoran. Nih ya, saya kasih lihat. Oke, ada berapa sih bos di kantor yang judulnya CEO atau President Director? Boleh 2? Ya nggak mungkin, ada 2 kepala dalam satu organisasi. Pasti cuma 1 yang namanya pucuk pimpinan, namanya pucuk, ya kan? 1 nih, CEO-nya, ya. Lalu CEO perlu dibantu oleh siapa? Board of Directors. Ada beberapa departemen nih. Departemen HRD, departemen apalagi keuangan, marketing, sales, ya kan? Lalu, directors perlu dibantu nggak? Perlu dong, ya, dibantu oleh managers. Misalnya kalau di HRD itu ada GA manager, ya, ada human resources manager, ada mungkin recruitment specialist, gitu. Begitu juga di departemen-departemen lainnya. Nah, manager punya staff nggak? Punya dong, ya. Namanya karyawan. Kalau dia di pabrik, mungkin namanya buruh. Buruh juga punya atasan, namanya supervisor. Supervisor juga punya atasan, namanya manajer. Jadi antara ini dan sini bisa aja masih ada satu posisi di tengah-tengah ini, gitu ya. Nah, ini di kantor seperti ini. Bisa nggak sih yang di bawah naik jadi manajer nih, staff jadi manajer, bisa nggak? Bisa, kenapa enggak? Tapi nggak bisa sesuka hati. Tunggu sampai ada manajer yang resign dulu. Itu juga kalau si big boss bilang ambil aja dari level karyawan siapa yang pantas jadi manajer. Biasanya ngambil dari luar, ya kan? Akhirnya dari orang luar, dari perusahaan lain yang masuk ke perusahaan tersebut. Lalu gimana dong nasibnya director nih? Bisa nggak dia jadi CEO? Bisa nggak Human Resources Director jadi CEO? Jarang sih. Dari pengalaman saya bekerja kantoran dulu, rata-rata yang menggantikan posisi CEO adalah kalau nggak dari marketing atau sales, ya dari finance. Artinya ini pun kalau ada kesempatannya, kompetisinya juga nggak tahu kapan ya posisi ini tersedia. Entah CEO-nya resign atau CEO-nya wafat. Dan biasanya untuk level CEO ngambilnya juga dari luar, orang-orang yang sudah punya pengalaman sebagai CEO. Sampai sini jelas ya. Jadi kalau misalnya kamu bilang bahwa bisnis MLM adalah bisnis piramida, yang di atas yang paling diuntungkan, sebetulnya di kantoran bentuknya seperti ini. Tapi kita nggak boleh loh bilang bahwa yang di atas yang paling diuntungkan, karena di semua posisi ini memiliki job description-nya masing-masing dan mereka dibayar sesuai dengan kapasitasnya. Nggak mungkin seorang buruh dibayar seharga CEO, karena memang cara berpikirnya beda, tanggung jawabnya beda, ya. Oke, kita lanjut ke soal bagaimana sebenarnya bagan organisasi sebuah multi level marketing kalau Anda bergabung sebagai seorang leadernya. Benarkah Anda yang paling untung karena Anda masuk duluan? Atau Anda yang kemudian menolak, nggak mau join sama dia, nanti yang untung dia? Belum tentu. Belum tentu, karena kalau bicara mengenai bisnis multi-level marketing, ini bicara mengenai kinerja Anda sebagai seorang leader. Kita ambil contoh begini ya. Ini Anda. Ya, ini Anda nih. Anda cuma punya 2 orang, A dan B. A dan B. Habis itu Anda berpikir, udahlah A dan B kerja. Saya pengen ngebuktiin nih, bener nggak saya sebagai orang yang duluan join dapetin bonus lebih banyak daripada orang-orang di bawah saya. Kan gitu mikirnya, ya kan? Oke, coba aja Anda jalankan. Anda cuma merekrut A dan B. Namun apa yang terjadi? Si A merekrut 3, Anda cuma merekrut 2 ya.
A merekrut 3. Lalu orang-orang yang direkrut oleh A juga merekrut nih sampai beranak pinak gitu ya. Lalu Anda merekrut B kan, orang-orang yang direkrut oleh B itu nggak banyak. B cuman punya kayak cuman 1 tim gitu ya. Di bawah yang 1 tim ada yang punya 2 tim gitu. Mungkin secara omset kalau di total poin Anda paling besar. Karena kalau bicara MLM tuh ngomongnya poin ya. Terus banyak yang alergi gitu. Nanti suruh ngumpulin poin. Sekarang beli buku juga dapat poin. Kalian ke supermarket juga dapat poin. Emang semua orang sekarang ngumpulin poin kerjaannya. Oke, lanjut. Anda cuma punya A dan B. Anda berpikir bonusnya Anda bisa gede. Secara sales memang kayaknya gede. Anggaplah di sini ada 100 orang, di sini cuma 10 orang. Jadi Anda punya 110 orang gitu ya. Wah, salesnya gede. Tapi apa iya bonus Anda lebih besar? Enggak loh. Kenapa? Karena yang kerja lebih banyak tuh si A. Dari anggap aja Anda punya 110 orang, lalu sales Anda 110 juta gitu ya. Tapi 100 jutanya tuh dari kerja capeknya si A membangun timnya. Berarti bonus Anda lebih kecil daripada bonusnya A. Tapi bisa jadi bonus Anda lebih besar daripada bonusnya B. Kenapa? Ya itu tadi, yang lebih banyak capek tuh si A loh, bukan Anda. Jadi bisa nggak sih posisi Anda dibalap oleh si A? Ya bisa banget. Itu dia makanya kalau di multi level marketing ada yang namanya success plan. Setiap orang punya hak untuk sukses tanpa dihalangi oleh orang yang duluan bergabung. Itu sudah saya buktikan, itu juga sudah dibuktikan oleh upline saya, juga dibuktikan oleh downline saya, banyak sekali. Jadi tidak ada orang yang bisa memberhentikan Anda di multi